itu bisa menyebabkan pneumotoraks, hematotoraks. Itu sudah sering dibahas di kuliah sebelumnya ya. Sehingga juga menimbulkan stimulasi saraf, nyeri dada, dan gerakan dada terhambat atau simetris kalau terjadi kerusakan struktur dan jaringan pada prostat. Kalau terjadi fraktur prostat menimbulkan pneumotoraks, hematotoraks, itu menyebabkan gangguan ventilasi sehingga mengakibatkan sesak napas. Kalau secara klinis kita bisa lihat ada nyeri tekan, crepitus, gangguan gerakan kosta, sehingga menyebabkan tanda-tanda insufisiensi pernapasan. Dan juga biasanya bertambah nyeri ketika bernapas dan batuk. Kalau dilakukan pemeriksaan fisik, itu kalau kan mesti ada inspeksi, dilihat. Biasanya ada edem pada daerah toraks. Kalau ditekan itu dia nyeri tekan. Kemudian kalau kita lihat bisa juga ada deformitas. Kalau inspeksi palpasi biasanya nyeri tekan. Bisa atau timbul gerakan paradoksal pada saat kita inspeksi. Kemudian gejala juga ini bisa terjadi cyanosis, tachypnea. Pada intinya, betulnya ada fraktur prostat atau tidak, biasanya kita lakukan pemeriksaan tambahan, misalnya radiologi, ronsen. Itu jelas pada fraktur atau tidak di situ, kalau di ronsen. Sehingga dari anamnesis, pemeriksaan fisik, langsung kita lakukan fotoronsen toraks untuk menentukan kepastian diagnosis ada fraktur atau tidak. Bahkan kita bisa lakukan CT scan kalau untuk lebih jelas diagnosanya. Adapun penata laksana fraktur prostat itu dilakukan reduksi, imobilisasi, dan selanjutnya rehabilitasi. Kalau reduksi, itu lakukan tindakan manipulasi untuk mengembalikan fragmen tulang yang patah sedapat mungkin untuk gambar seperti asalnya. Bisa lakukan reduksi tertutup dan reduksi terbuka. Kemudian dilakukan imobilisasi, mempertahankan supaya tidak bergerak terus itu dia punya fraktur kosta. Kalau sudah terjadi pemulihan, bahkan bisa dilakukan rehabilitasi. Namun fraktur kosta itu kan bisa timbul komplikasi. Nah, ini yang kita bahas sebelumnya, ada pneumotoraks, hematotoraks, pulmonary laceration, bahkan bisa menimbulkan cedera pada liver, kidney, dan spleen pada fraktur kosta yang 11-12. Kalau berat pressure injury, itu biasanya terjadi fraktur kosta di daerah kosta 1 sampai 3. Itu bisa menimbulkan berat pressure injury dan timbul injury pada subclavian arteri. Kalau kita lihat gambar radiologi ya, ini kayak ada fraktur kosta di sini. Posisi AP, kalau ragu bisa posisi lateral juga kita lihat. Cuma biasanya kalau ada AP itu cukup jelas juga dilihat fraktur kosta. Kalau kita lihat ini gambar panel, ini ada fraktur kosta ini. Ada fraktur kosta.
kita lihat ini Costa 3 dan 4 ada fraktur juga. Kemudian kalau kita lihat di sini ada fraktur Costa juga di bagian posterior. Ini ada kasus multiple fracture displace pada Costa 6 sampai 8 posterior lateral. Kita lihat dari sini ada fraktur, ada fraktur ini, frakturnya sini ya. Daerah posterior bagian lateral. Ini ada fraktur Costa pada Costa 3 sampai 7 daerah sini. Kalau kita lihat lagi ada fraktur di Costa 5, 6, 7, 8. Ini sudah jelas kan? Biasanya kalau timbul fraktur Costa itu akan terjadi gangguan pernapasan. Ditambah nyeri juga paling sering kalau fraktur Costa. Dan biasa juga terjadi dalam herniasi paru. Ini gambar CT scan. Gambar CT scan. Wow. Fraktur Costa. I know, right? Saya kira sampai sini ya. Ada pertanyaan? Sampai dok. Kurang jelas suaranya. Siapa mau bicara tadi? Sampai dok. Ya. Dokter, izin bertanya mengenai fraktur Costa dok. Tapi dok, apakah ketika nanti orang fraktur Costa itu bisa memungkinkan komplikasi ke organ lainnya dok? Kurang jelas suaranya. Ada sound. Terlalu baku dekat kah? Sampai dokter. Ya. Tapi dok, saya ingin bertanya mengenai fraktur Costa. Ketika itu orang fraktur Costa dok, apakah memungkinkan komplikasinya itu bakal ke organ lain dokter? Mungkin itu saja dok. Ya. Aman ini penelitian Apa operasi itu hari? Bisa terganggu juga kalau kena. Kalau misalnya kena paru-paru, bisa juga terganggu dia punya paru-paru. Efeknya pernapasan terganggu juga. Jadi intinya begitu, apapun yang kena situ bisa terganggu. Kalau misalnya tidak kena dia punya jaringan organ, berarti tidak problem. Coba penyembuhan pada fraktur Costa. Pada umumnya kalau simpel kita tidak operasi. Biasanya kamu udah penyambungan biar patahnya 8 patah dari Costa 2 sampai 10 patah tidak ada masalah. 3 minggu sudah healing itu sampai 6 minggu sudah healing. Jadi paling pasang mitela saja sudah bisa terjadi healing, penyembuhan, tidak perlu operasi. Paling analgetik saya dikasihkan. Ada yang pernah lihat orang fraktur Costa di sini? Nanti kalau kuas itu banyak kasus fraktur Costa. Nela mau tanya apa Nela?
Nina, ada pertanyaan? Tapi tidak ada dokter. Berarti sudah pintar ya? Berarti kita tanya lagi karena sudah pintar. Aduh. Nanti kalau dapat TK sudah tahu semua.